Tapi kayak lucu juga ya. Kalau misalnya kita ikut kelasnya Ustadz siapa ya? Daud. Daud. Kayak nggak ada tempat lain apa, Peng? Ke kantin kek, kemana kek? Elah, sekali-kali doang, bro. Ayo. Kita sudah mengetahui semua. Kalau Begundal Wahyu itu sudah berada kembali di pesantren kita ini. Dan lebih parahnya lagi, dia sudah membawa konco-konconya yang aneh itu ke dalam pesantren kita. Apa sih? Tolong yo! Sekarang sudah tidak ada siapa-siapa, Wahyu. Berarti sudah tidak ada yang bisa menolong gue. Sekarang kita tinggal melihat siapakah di antara kita berdua yang akan terkapar. Wah, iki pesantrennya. Kalian cari Pak Kiai Abdullah, dia yang pemimpin di sini, gitu ya. Mari, astagfirullahaladzim. Siapa sih taruh mobil di sini? Ngalangi jalan aja. Tak gigit kowe. Aduh, Mas Metal. Men, terus kenapa lo sama santri-santri itu, men? Ya, salah orang kampung. Mau jadi pahlawan tapi kesiangan. Bangun. Mbak, kenapa mbak? Ada yang ketinggalan? Nggak ada. Aku cuma heran aja. Kok ada orang yang nggak tahu terima kasih kayak dia? Udah ditolong masih aja sombong. Kalau misalnya kita nggak nolong dia, mana tahu dia jalan pulang ke pesantren. Iya, ya tapi mbak itu sabar aja. Soalnya kalau kita berprasangka buruk itu tidak baik. Rasulullah pernah mengatakan, jikalau kita berprasangka buruk sama orang lain, itu dapat menghilangkan pahala pada diri kita. Astagfirullahaladzim. Iya ya, Jo. Aku hilaf. Untung kamu ingetin aku, Jo. Tidak apa-apa mbak, kebetulan juga aku ingat. Soalnya itu aku dengar waktu ceramah sholat Jumat minggu lalu. Iya. Bapak di mana ya? Dari tadi aku nggak lihat Bapak. Oh, hehe. Ya wes, kalau gitu aku ke masjid dulu ya. Loh, kok ke masjid? Kan Bapak nggak ada di masjid. Ada deh. Oke. Duluan ya. Oke. Hati-hati Mas Bejo. Terus kita kemana Mbak? Sana aja yuk. Ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan untuk Pak Kiai Abdullah ditunggu bejo di Masjid Darussalam. Sekali lagi Pak Kiai dipanggil sama bejo ditunggu di Masjid Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, Loh, baru dipanggil udah muncul. Hebat yo. Pak Kiai dari mana aja? Saya cari-cariin. Bapak ke desa sebelah, ada urusan. Kenapa? Cincin. Pak Kiai sudah tahu beritanya Pak Kiai? Oh, udah dari Arman. Tapi udah besok aja kita bahas. Pak Kiai. Nah, ini Bapak mau kenalkan, ini Ustadz baru, Ustadz Fuad. Nanti Ustadz ini akan mengajar kalian di sini. Pak Kiai. Halo Mas. Halo juga. Saya Bejo. Jo, untuk sementara Pak Ustadz ini tidur sama-sama kamu aja, ya? Pak Kiai. Antar Pak Ustadz. Pak Kiai. Kalau gitu Pak Kiai, saya tak dulu. Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Mas. Mas, sampean yang duluan. Monggo. Monggo Mas, sampean aja yang duluan. Sampean aja yang duluan. Saya kan nggak tahu tempat sini. Silakan. Sampean aja yang duluan, sampean kan tamu. Monggo. Monggo Mas, sampean aja. Loh, Mas. Iya tuh.
sampai jadi duluan ta, ya ta? Enggak ta? Duluan kan jadinya? Lah iya. Kok ada ya Ustadz begini? Ya enek, masa Ustadz baik semua kan ada yang jelek juga, ya ta? Monggo. Ayo monggo. Tadi duluan sampean. Ma, kalau makan tuh Mbok ya nggak usah pakai ngelamun. Kayak anak kecil aja deh. Kursi itu harusnya berisi saat kita makan malam bersama sebagai keluarga. Wahyu harusnya ada duduk di situ. Ma, sebelum Wahyu ke pesantren, mana pernah sih selama ini Wahyu bisa makan malam bersama kita seperti ini? Mana pernah? Ayo makan. Makanan itu rezeki. Menolak rezeki itu mubazir. Dan mubazir itu dekat dengan dosa. Dan dosa hukumnya haram. Mama mau makan haram. Ayo makan. Itu kata Rasulullah, Pak. Itu kata Jainuddin MZ. Papa nih ada-ada aja. Justru itu, Papa. Mama itu kangen. Kangen kita makan bersama berempat di meja seperti ini. Lebih terasa setelah Wahyu ndak ada, Pak. Sudahlah, Ma. Biarkan dulu Wahyu menyelesaikan belajar di pesantren. Nanti Mama akan lihat hasilnya. Dia akan menjadi anak yang benar. Percaya Papa deh. Nah, nanti juga pasti Mas Wahyu bakalan pulang kok. Tunggu sampai Mas Wahyu bisa dibawa kabur dari pesantren. Bapak sama Ibu bisa lihat siapa yang lebih benar. Kayaknya hari ini ada yang beda deh. Masakan Mama enak-enak banget. Gak kayak biasanya, Pak. Iya ya. Perasaan tadi Papa lihat kok ada komplit sekali. Ada sate ayam, ada gurame bakar. Ini ada sop kambing. Menangin apa ini? Kalian nggak tahu ya, hari ini itu Wahyu ulang tahun. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Dek? Kamu tidak percaya sama aku? Aku melakukan ini semua untuk menjaga kesucian pesantren. Kalau akhirnya aku kasar sama Wahyu, karena aku tidak rela Wahyu menghina kamu. Nada, kita kenal dari kecil. Aku ini sayang sama kamu. Tapi kenapa kamu tidak mengerti? Semakin aku pendam perasaan ini, semakin aku sulit untuk mengatakannya. Dan aku juga tidak enak sama bapakmu. Bukannya Papa ini lupa sama ulang tahun si Wahyu. Cuman nggak ngeh. Itu beda loh, Ma. Bang Papa setiap hari dihadapkan dengan angka, dengan grafik, dengan hitung-hitungan. Jadi nggak sempet lah lihat kalender. Itu sama aja, sama lupa. Lah, Mbok ya dimaafkan toh, Ma. Orang sholat aja kalau lupa bisa kelewatan kok. Sekarang Mama tanya, Papa udah sholat belum? Belum kan? Oh iya. 7:30 ya. Mana? Aku sholat isya dulu. Laras sudah sholat belum?
Udah dong, Pak. Azan Isya kan udah lama. Itu anak papa. Pak, Mah, sini deh, aku mau kasih tahu. Menurut reminder handphone aku, sekarang itu tanggal 4 bulan 2. Dan ulang tahunnya Mas Wahyu tanggal 2 bulan 4. Mau kebalik tuh. Berarti mama yang pelupa kan? Alah, mama tuh lupanya sedikit nggak kayak papa. Itu sih intinya pelupa. Nah, sekarang papa ngapain duduk di sini? Katanya tadi mau sholat. Gimana sih? Gua rasa sekarang kita nggak boleh pisah, men. Kalau kita pisah, kita akan lemah. Dan lu bakal dimanfaatin sama orang pesantren yang ngincer lu itu, men. Betul banget tuh, Sob. Kalau terjadi apa-apa, kita bakalan lakuin bareng-bareng, men. Lo, waktu gue dipukulin lo kemana? Lo kabur kan? Emang dodol lu, tau nggak? Harusnya nih ya, lo ikutin dulu. Kemana sih Wahyu dibawa? Jadi kita gak perlu kesasar. Kayak barusan tuh. Dengar ya, gue bisa ngeberesin ini sendiri. Dan gue mau ngerepotin lo semua. Dan ingat satu hal, masalah di pesantren ini adalah masalah gue. Yuk. Masalah lo, masalah gue juga. Masalah kita. Kita ini satu band, men. Wahyu tuh bener tau gak sih lo? Kita tuh cuma buang-buang waktu di sini. Apaan sih lo? Bener-bener lo ya. Tuh, lo denger kan? Berisik tau gak di sini? Tidurnya nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa. Itu mana jauh tempatnya. Untung kita nggak gila di sini. Crazy tau gak sih lo? Guys, gimana kalau kita balas orang-orang kampung itu? Gimana? Setuju banget gue. Setuju. Mas Fuad ini memang pantas dipanggil jadi ustadz. Lah kok ngomong sampean begitu toh? Lah iya, subuh-subuh begini sudah bangun mau pergi sholat subuh. Alah, aku udah biasa bangun pagi di tempat saya. Oh gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek. Lo kok mati ya? Cok! Rene! Ono apa tuh Mas teriak-teriak? Rene, Cok! Apa? Gila, Cok! Rene hilang ya? Iku! Hoi, hilang tenan nih. Astagfirullahaladzim. Kenapa mereka berkumpul di situ ya, Pak? Iya, Duk. Aneh. Wis 4:30 kok ora sing ajan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ono apa to? Him, Jo, kamu kan biasanya ajan. Anu Pak Kiai, horn. Speakernya hilang Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Terus gimana Pak Kiai? Ya udah, Him, kamu ajan, ya. Pak Kiai. Jo, kita nggak boleh ketinggalan sholat subuh karena horn hilang. Ayo masuk. Akhirnya kita bisa tidur tenang, men. Ini ribut mulu. Lo yakin? Gak akan ada yang marah nih? Ya ada lah, gila. Tapi gua nggak peduli, biar tahu rasa tuh orang-orang kampung. Ini sekarang masalahnya speaker mau ditaruh di mana? Itu dia tuh yang masih gua nggak tahu tuh. Gua taruh sini aja kali ya. Men, kalau yang ditaruh di sini kalau ada orang yang tahu gimana? Nggak mungkin. Mereka tuh orang kampung. Dan mereka nggak mungkin berani masuk kamar orang lain sebelum mereka dapat izin dari orang yang punya kamar.
pada ngemeng aja semuanya. Katanya mau tidur lu tadi. Lu mau apain? Buat perut lu. Mau ditaro. Udah, yang penting sekarang kita istirahat. Tidur. Tapi saya ada buktinya, Pak Kiai. Masya Allah. Tapi ini juga membuktikan bahwa kamu tidak bisa menahan emosi, Najib. Maaf, Pak Kiai. Saya sudah tidak sabar menghadapi Wahyu dengan cara baik-baik. Saya pikir dengan cara seperti itu Wahyu akan berubah. Akan menuruti semua tata tertib yang ada di pesantren sini, Pak Kiai. Saya tidak ada maksud apa-apa. Najib, Rasulullah sudah memberi contoh kepada kita. Dia itu tetap bersabar, tersenyum, bahkan menyapa orang yang ingin membunuhnya sekalipun. Nah, kenapa kamu nggak bisa mencontoh keteladanan beliau? Loh, tapi kebetulan saya bukan Rasul, Pak Kiai. Iya, Jib. Bapak tahu kamu bukan Rasul. Tapi kan kita sebagai umatnya, mbok kita mencontohkan sedikit keteladanan beliau. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah semuanya. Cek, Pak Kiai. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bapak manggil Nada? Ya, Nduk. Tolong kamu panggil Wahyu datang ke sini. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Pak Kiai. Kalau hanya untuk manggil Wahyu saja, kenapa menyuruh Nada? Kan masih banyak santri-santri yang lain yang bisa disuruh, Pak Kiai. Loh, memangnya nggak boleh Bapak minta tolong dengan anak sendiri? Oh, boleh, boleh. Mohon maaf, Pak Kiai. Kalau begitu, saya sudah selesai, boleh pamit, Pak Kiai? Pamit mau mengajar? Ya belum. Kamu tunggu dulu sampai Wahyu datang. Gitu ya? Bukannya seperti yang di KPK, Pak Kiai. Panggil satu-satu, nanti masuk penjaranya rombongan. Jadi tidak perlu diamprokin seperti itu. Loh, itu kan lain. KPK kan nggak pernah beres-beres. Kita beresin dulu di sini. Wahyu datang. C, Pak Kiai. Aku tresno karo kowe. Assalamualaikum seminten. Waalaikumsalam. Kenapa toh? Cengar-cengir udah koyok kuda, weh. Bukan kuda, Jum. Bejo. Kamu jangan galak-galak, toh. Bisnya salah sendiri. Wes berulang kali aku bilang. Jangan panggil aku nama itu. Panggil aku Julia. You know? Astagfirullahaladzim. Kok ada yang begini? Jum, nama itu pemberian orang tua kamu. Ya, ndak usah dirubah-rubah, yo. Terus mau apa, Bejo? Mau aku itu... Aku pengen ajak kamu jalan-jalan ke Malioboro. Nanti aku traktir di lesehan. Hah? Traktir kok di lesehan? Emangnya hebat apa? Yo hebat. Di sana banyak bule-bule yang makan. Masa sih? Lah iyo, kamu aja ndak pernah jalan-jalan. Mau ya? Ya? Mau deh. Yes. Sopo tahu aku jalan-jalan makan di sana, terus ketemu jodoh orang bule. Terus aku diajakin jalan-jalan gitu ke luar negeri. Ya wes lah. Tak tunggu loh jalan-jalannya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, aku punya niat baik. Malah dia pengen nyari bule. Bule aja takut ketiban. Daripada kita bengong, mending kita cari yang lucu-lucu aja nih gimana? Bener, lucu-lucu apaan? Ya lucu-lucu biar gak garing, ntar dilalerin lagi. Permisi. Dok. Bagian lu tuh, Dok. Mau kemana? Sini. Mau kemana lo? Mau ke perpustakaan, Mas. Ngapain lo ke perpus? Hah? Emangnya lo suka baca buku?
Iya, Mas. Buku Jendela Dunia, Mas. Pantes mata lo 4. Bukan berarti lu ngikutin gue kan? Ngefans sekali sama lo. Cabut. Men, kalau kurus kayak dia, men. Untung dia nggak gemuk. Gak ada yang lucu apa nih? Assalamualaikum, permisi. Kok diem aja sih lo? Tuh. Kok gue ngerasa teduh ya? Payung kali. Hutan. Serius, men. Cantik tuh cewek. Yuk. Kalau ini giliran lo nih. Assalamualaikum. Wahyu, aku dapat amanah dari Bapak untuk manggil kamu. Emang harus sekarang ya? Iya, sekarang. Sana nggak lo? Kiai, ada apa lo manggil gue? Bapak cuma memanggil kamu, bukan teman-teman kamu. Haji, Wahyu itu bagian dari kita. Apapun yang lo mau sampein sama dia, lo juga bisa sampein sama kita-kita. Jalan kalian semua. Jaga sopan santun. Najib, duduk. Najib, duduk. Najib, bangun. Najib, guli-guli. Udah kayak guguk di rumah gue. Wahyu, kamu duduk. Kalian tetap berdiri. Kalian boleh jadi saksi dan ini pelajaran buat kalian. Baik, kita mulai. Kejadian kemarin, siapa yang mau mulai? Diam. Ngapain ngeliatin gue? Tanya nih main ini. Saya hanya menjalankan tugas. Menjaga disiplin pesantren dari orang-orang berandalan seperti kalian semua. Tapi mungkin caranya yang salah, Pak Kiai. Kalian ini semua bersaudara. Kenapa saling bermusuhan? Mbok kalian jaga ukhuwah sesama mukmin. Itu penting. Katanya saudara gitu. Udah ada lubang buaya. Maksud Pak Kiai setiap muslim itu bersaudara. Bukan begitu, Pak Kiai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang muslim bersaudara. Maka damaikanlah saudara-saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Kenapa kalian itu mesti berselisih? Kenapa kalian nggak berdamai agar kalian dapat rahmat? Gue gak pernah cari gara-gara sama dia nih. Tapi dia yang cari gara-gara. Jangan banyak bicara kamu. Kamu selalu bikin gara-gara sama yang lain. Sudah. Rasulullah pernah bersabda, orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang keras kepala dan suka membantah. Kalau kalian masih belum mengerti bahwa kalian itu harus hidup berdampingan sesama saudara yang diikat oleh satu akidah, terpaksa Bapak ikat kalian dengan tali. Nah, tangan
tangan kalian. Dekatkan. Gak mau. Sini. Diam. Kamu harus nurut apa yang Kiai omong. Tangan dulu ikat. Saya enggak, Kiai. Mana tangan kamu? Saya juga, Pak Kiai. Mana tangan kamu? Lehernya aja yang diikat tuh. Aku wedus. Bol. Nggak usah cepat-cepat, Koi. Malu pendek. Ini sudah keterlaluan. Astagfirullahaladzim. Lo gak lapar ya? Perasaan ngambil makanannya banyak banget deh. Rasulullah tidak pernah mengajarkan makan menggunakan tangan kiri. Aku tidak bisa makan pakai tangan kanan. Makan aja susah. Kan Kiai lo sendiri yang ikat kayak gini kan? Oh, aku tidak menyalahkan Kiai. Ini konsekuensi hukuman yang harus kita jalani. Aku lebih baik mati daripada makan pakai tangan kiri. Ya bukan salah gue lah kalau lu mati atau enggak. Tapi tenang aja, gue emang gak suka sama lu. Tapi gue gak bakal ngebiarin lu mati kelaparan. Enggak. Kan bahaya nih sama lu nih. Nah, ayo dong jangan malu-malu. Enak kok lihat tuh. Ini benar-benar sudah keterlaluan. Kalau tidak ada Pak Kiai, aku sudah hajar gue. Yaudah gini aja deh. Lu gue kasih kesempatan makan pakai tangan kanan lu gimana? Baik kan gue? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kiai, ini benar-benar sudah keterlaluan, Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ano apa tondo? Pasti Bapak kan yang ikat tangannya Mas Najib dan Wahyu. Iya, memangnya kenapa? Gak perlu lah, Pak. Diikat-ikat segala kayak gitu. Duk, Bapak sedang mengajari mereka betapa pentingnya ukhuwah sesama mukmin. Mereka harus tahu manusia itu makhluk sosial yang saling membutuhkan. Biar mereka bisa bahu-membahu mengatasi persoalan mereka, Duk. Ya, mudah-mudahan ya, Pak. Ya, mudah-mudahan. Tapi Bapak melakukan hal yang terbaik kok. Tapi kenapa mereka saling benci ya, Pak? Padahal kan mereka nggak saling kenal. Itulah, Dok. Itulah yang namanya manusia. Kadangkala membenci dulu, baru bisa bersatu. Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan kebencian dibalas dengan kebencian. Karena itu sebuah proses untuk bisa mengerti. Wahyu kelihatannya benci sama aku. Apa? Gak mungkin ah. Kamu mengerti, Dok? Iya, Pak, ngerti. Ya udah kalau gitu aku keluar lagi ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry, aku nggak sengaja.
banget sih lepasnya. Sampai kapanpun, gue ndak bakal bisa buka ini tali. Kiai Abdullah itu bekas juara silat internasional. Oh, on. Nih, gue kasih tahu. Jurus silat itu malah ada jurus tali menali. Yang ada juga pramuka, iya ada. Dasar orang kota bodoh. Ilmu silatnya Pak Kiai Abdullah itu bukan ilmu silat sembarangan. Susah untuk dijelaskan. Tuh. Benjol nih gue. Kita harus lakuin sesuatu buat nolong Wahyu, bro. Emang lu ada rencana apa, bro? Belum ada sih. Lu, Don? Kagak tahu gua. Nggak bisa mikir, men. Dok, lu tuh ya, temen lagi susah, bukannya bantuin mikir, cari cara kek. Gimana caranya kita nyelamatin si Wahyu? Iketannya lepasin aja. Ribet amat. Terus gimana caranya? Ambil pisau di dalam tas gue. Pinter. Aduh. Sudah. Angkat tangan kalian. Angkat. Alhamdulillah. Ini? Kue simpan buat kenang-kenangan. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, Pak? Mereka sudah dibebaskan? Sudah, Nduk. Berarti mereka sudah berdamai ya, Pak? Insya Allah. Hati manusia kadang lebih keras dari batu karang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun, tidak ada yang bisa menolaknya, Nduk. Ya, mudah-mudahan aja ya, Pak. Mereka nggak melakukan perbuatan kesalahan lagi. Amin. Insya Allah. Ini kamar santri apa gudang ya? Speaker. Oh iya. Waduh. Jangan-jangan ini speaker horornya masjid. Lapor aja. Jo, denger-denger ada anak baru toh. Namanya Wahyu ya. Denger-denger dia galak. Emangnya kowe ndak takut apa sama dia? Jum, jangan begitu, Jum. Bisa, Jum. Iya. Kalau kata Pak Kiai, kita itu menilai seseorang jangan dari luarnya aja, Jum. Kita harus mendekati dulu dia, berteman, ya kan? Baru kita bisa menilai dia jahat atau baik, begitu, ya toh? Alah, kowe ngomong deh kowe ustadz aja. Enggak apa-apa, Jum. Siapa tahu nanti aku jadi ustad, ya toh? Kalau aku udah jadi ustad, kamu mau tuh Jum sama aku, ya toh? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung pada yang bergantung. Tergantung kalau kowe jadi ustadz terus berubah jadi ganteng. Ya aku mau sama kowe. Nah ini, mulai ndak enak. Yang begini mulai ndak enak. Mulai menghina fisik. Aku aja ndak pernah menghina fisik kamu itu walaupun fisik kamu itu. Kenapa? Kenapa fisik aku? Kenapa? Bisa itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bukannya Pak Ustadz itu kalau mau makan sama Pak Kiai di ruangan yang besar? Saya kesini bukannya mau makan. Terus apa? Waduh, serius Pak Ustadz? Ya itu baru kemungkinan. Lawung saya di sini kan orang baru. Makanya saya akan memberitahu pada sampean-sampean semuanya yang ada di sini. Tolong dicek
Jin. Kalau begitu tak habisin dulu yo. Iya. Lah. Katanya mau ngecek. Nah, saya tak makan dulu. Begitu kenyang, kita baru ngecek. Setuju lah? Boleh. Boleh toh? Jin. Boleh makan ya? Boleh. Boleh makan. Boleh makan. Ayo. Iya. Iya ya mas. Kok dia mencuri horen? Kira-kira untuk apa? Ayo mungkin mau dijual toh, Jo? Ya nggak mungkin. Setahu aku itu mereka anak-anak orang kaya. Ya toh, buat apa mencuri horen? Nggak mungkin juga buat dijual. Bekas lagi. Jo, ini namanya udah tindakan kriminal. Kita harus lapor ke Pak Kiai. Tuh, kalau dilaporin ke Pak Kiai, kira-kira hukumannya apa ya? Belum. Kalau di Arab sana, orang maling kalau ketangkep, itu dipotong tangannya, dipotol-potol. Serem yo. Lapor yo. Ayo. Kalau nggak salah kan semalam udah dirapi dibuat tempat tidur. Kenapa dia di sini? Pasti kerjaan anak-anak nih. Loh, Kim, aku nggak lihat Hasan. Oh iya, dia titip salam ya mas. Dia minta maaf juga kalau dia nggak sempat pamit sama Mas Najib ya. Waalaikumsalam. Mau kemana dia? Pulang ke Jogja ya mas, Romannya sakit keras. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Loh, kok ini lillahi toh mas? Orangnya masih hidup ya, belum meninggal. Lah, iki yang suka salah pengertian. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu bukan hanya untuk orang yang meninggal dunia, tapi untuk kita-kita yang tertimpa musibah, apapun musibahnya. Datang dari Allah, balik lagi ke Allah. Makanya dari itu, kalau kita tertimpa musibah, kita berdoa. Dan jangan lupa ikhtiar. Begitu. Ngono ya mas? Ngono ya mas. Untung gue ikut aku jadi pintar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Rohim. Siapa yang naruh tempat sampah di sini, Him? Lamboy mas. Sabar mas. Sabar. Aku harus doain loh. Apa mas? Nje mas, nje. Hati-hati toh mas. Tong bawel kowe ah. Tong sampah dihajar toh. Iya Pak Kiai. Saya melihat horen itu ada di kamar Wahyu dengan mata kepala saya sendiri. Loh, Jo, kamu sudah tanyakan langsung sama Wahyu? Ah itu dia Pak Kiai. Wahyunya ndak ada. Nyun sewu, minta maaf sebelumnya Pak Kiai. Yang namanya Wahyu itu orangnya gimana sih? Meski horen itu ada di kamarnya Wahyu, tapi dari mana kita tahu kalau Wahyu dan teman-temannya yang mengambilnya? Kita harus klarifikasi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, saya sudah mendengarkan semuanya. Ini pelanggaran yang sudah sangat berat. Bukti-bukti sudah kuat, jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak menghukum mereka. Tidak ada satupun santri yang boleh mengambil yang bukan hak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah berita itu dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, agar kamu tidak menyesal atas perbuatanmu.
Jadi klarifikasi itu penting. Betul. Sebelum kita menuduh orang yang tidak bersalah. Saya sangat setuju sekali Pak Kiai. Mereka itu sudah sangat keras melanggar peraturan tata tertib pesantren Darussalam. Tepatnya mereka sudah melanggar pasal 14 ayat 3 yang isinya santri dilarang mengambil apapun yang bukan miliknya karena dia bisa disebut pencuri. Saya juga yang akan memimpin tim penyelidikan ini Pak Kiai. Mohon izin. Monggo, memang itu udah tugas kamu Jib. Tapi ajak Fuad ya, karena dia yang mengetahui pertama-tama. Mas Fuad. Mas. Mas Ustadz Fuad. C. Detik ini juga disaksikan oleh Pak Kiai Abdullah. Saya angkat sebagai saksi ahli. Karena saya ingin membuat satu satgas untuk tim penyelidikan agar kasus ini terbongkar secara luas dan secara nyata agar masyarakat semua bisa menyaksikan secara baik-baik. Kalau begitu, saya tinggal menunggu Pak Kiai ingin memberikan hukuman yang berat apa untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja, kamu bantu bapak aja ngurus-ngurus buku di sini, ya. Si Pak Kiai. Mau apa dia kesini? Aduh, aku mesti gimana yuk? Tapi kan Rasul mencontohkan selalu tersenyum meskipun pada orang yang membencinya. Insya Allah. Kenapa lu senyum-senyum? Gila ya? Minggir, gue buru-buru. Men, gue udah capek-capek nih Bapak Pisau. Wahyu udah dilepasin sama Pak Kiai. Sia-sia dong gue Bapak Pisau. Lu juga sih kelamaan, hah? Emang dia kan paling lelet nih Atuk nih. Enak aja lo lelet. Gue orangnya penuh perhitungan, men. Emang lo semua nggak ada hitungannya? Itu mah hitung-hitungan, bukan perhitungan. Lagi perhitungan. Lo semua sekarang balik ke kamar gue. Kenapa sih bro? Lo gak usah banyak ngomong deh. Sekarang gue bilang balik ke kamar gue. Iya. Pokoknya aku ndak mau makanan yang aku masak dahal. Nanti dosa. Wala mbak, ayam baru saya potong tadi pagi. Baca doa dulu ndak waktu disembelih? Ya jelas dong mbak, kan biar halal. Ngadep kiblat ndak waktu iku ayam disembelih? Wala lupa mbak. Ayo, ingat-ingat dulu. Wala mbak, beli ayam aja mesti repot mbak. Harus toh, biar halal, you know? I know. Yowes, ingat-ingat, tante nih. Tapi mbak, saya mesti... Ora. Kiblat. Bukan kiblat. Lihat. Lo ngurusin kayak gini aja lo gak becus lo. Lu juga sih Don Teledor. Kok gua? Kan lo yang terakhir masuk kamar buat ngambil pisau tuh. Kenapa nggak lu tutup lagi? Namanya juga buru-buru men. Kan lagi bantuin temen tuh yang lagi susah. Iya tapi lihat sekarang. Kan di speaker udah ditaruh di buat tempat tidur kan? Pisaunya ada dalam tas bro. Iya tapi kenapa sekarang ada di luar di speaker? Tasnya di bawah tempat tidur. Tas kali. Terus sekarang gimana? Lu ngapain pada ngeliatin gue? Tuh, lo emang nyebelin ya? Orang lagi susah, lo malah enak-enakan gak mikir. Gue
Gue merhatiin depan. Udah mendingan lo pada mikir. Cepat lo tuh. Sabar lu tuh. Tenang. Pikir beres. Ini kita obatin. Dia itu harus dikasih pelajaran. Berani sekali. Oh gitu. Kowe mau guyon sama aku? Enggak. Enggak ya mas, enggak. Hujan weh. Woi. Berhenti. Di mana kalian menyembunyikan barang itu? Lu ngomong apa sih? Gue yakin barang itu disembunyikan di kamar ini. Yakin mas, bolokin, gologokin anak Pak Sadikin. Cuman satu-satunya ini kamar yang persis kayak gudang ya ini tok. Tapi orang masjidnya enggak ada mas. Ih, mas, mungkin sebelum kita datang dia sempat menyembunyikan horn speaker itu mas. Aku tidak butuh pengakuan dari kalian. Karena aku sudah tahu kalian yang menyembunyikan pengeras suara masjid. Dan sebentar lagi aku akan mengetahui di mana kalian sembunyi. Sudah. Orang enak. Dan kalian akan menerima hukuman dari aku, Najib, Ketua Pengurus Pesantren Darussalam. Asal orang kampung, otaknya pendek men. Bro, pokoknya kita harus pindahin barang itu dari sana. Ora kiblat ora kiblat ora. Mas, wis jam piro iki? Kok belum inget juga toh? Sedikit lagi, Mbak. Tadi waktu motong ayam ini menghadap masjid, Mbak. Masjid iku bukan kiblat, you know. I know. Justru itu, Mbak. Saya lagi mengingat-ingat arah kiblat masjid itu. Saya ingat waktu tadi motong ayam ini menghadap kiblat, Mbak. Gimana, Mbak? Jadi beli berapa ayamnya? Oh, kayaknya udah mulai maghrib iku. Ndak kan sempat aku masak iku ayam. Jadi, Mas besok pagi aja ya, balik lagi ke sini. Bawa ayam yang baru. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beli ayam aja mesti di-PR-in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Loh, kamu dari mana? Maaf sebelumnya Kiai, kami terlalu asik bersih-bersih. Kami tidak menyadari waktu sholat telah tiba dan kami terlambat berjamaah. Ya sudah, sekarang segera sholat berjamaah sendiri. Lain kali dalam keadaan darurat, kalian bisa sholat di mana saja. Yang penting segerakan sholat, jangan ditunda-tunda. Jeng, Kiai. Mohon maaf Pak Kiai. Mereka itu tidak mendengarkan azan dan qomat Pak Kiai. Karena pengeras suara kita kan hilang. Loh, memangnya kamu belum periksa laporan bejoran Fuad? Alhamdulillah sudah Pak Kiai. Tapi sampai sekarang saya belum bisa menemukan barang itu di kamarnya Wahyu. Ya sudah,
Kamu cari dulu, kalau sudah ketemu, pasang di tempat semula. Pak Kiai. Satu lagi Pak Kiai. Bagaimana ya dengan Wahyu dan teman-temannya? Saat ini dia juga tidak melakukan sholat berjamaah. Apakah Pak Kiai sudah memutuskan hukuman yang berat untuk mereka? Ya sudah Najib, kamu diam aja. Bapak dan Santi yang lain mau zikir. Lebih bagus kamu juga zikir, ya. Astaghfirullahaladzim, subhanallah. Zikir. Ini Mbak, udah selesai di-scan. Makasih ya, Nis. Nah, kalau gini kan enak. Udah takut berantakan kalau disenggol. Apalagi disenggol laki-laki. Oh ya, Mbak ini ngelamun apa yo? Kok bisa tabrakan sama dia? Dia nggak punya mata apa? Seenaknya nabrak Mbak kayak gitu. Emangnya dia nggak lihat Mbak ada di depannya? Loh, kok jadi kamu yang sebel? Abis, dia nyebelin, Mbak. Udahlah, Nis. Itu aku yang salah kok. Harusnya aku nggak nutupin jalan. Ya. Kalau mau lewat aja. Jalanannya kan luas. Mbak, aku jalan duluan yuk. Nisa, jangan. Bentar lagi juga dia pergi kok. Gue nggak akan kemana-mana. Memangnya kamu mau apa? Nanti kamu dicariin loh sama teman-temanmu. Udah lewat aja. Kan aku udah kasih jalan. Gue cuma mau minta maaf soal tadi sore. Tapi lo kenapa malah bikin gue kesel? Lo emang sengaja ya bikin gue kesel mulu? Jos.